Selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua, tapi angkanya jujur aja benar-benar bikin khawatir. Jadi ada data baru yang menunjukkan 1 dari 3 remaja di Indonesia, itu kalau dihitung sekitar 15,5 juta anak muda, sedang berhadapan dengan masalah kesehatan mental. Dan kecemasan jadi isu terbesarnya. Nah, materi yang kita bedah hari ini kan menawarkan berbagai solusi yang fokusnya itu ke individu. Hal-hal seperti self-care, latihan mindfulness, sampai digital detox. Jadi, pertanyaan besar yang muncul dari sini adalah, apakah pendekatan yang menitik beratkan pada aksi dan ketangguhan pribadi ini benar-benar jawaban yang paling efektif untuk krisis sebesar ini? Atau jangan-jangan fokus ke individu ini malah bikin kita lupa sama akar masalah yang jauh lebih besar dan sistemik yang sebenarnya di luar kendali mereka? Dayakan individu dengan alat-alat praktis dan dukungan komunitas itu adalah pendekatan yang paling manjur dan bisa langsung dirasakan dampaknya oleh Gen Z. Sementara saya akan mengambil posisi yang sedikit berbeda. Meskipun ya alat-alat itu ada gunanya, pendekatan ini pada dasarnya nggak cukup dan justru beresiko membebani individu. Kenapa? Karena ini gagal menyentuh faktor-faktor struktural yang jadi biang keladi krisis ini dari awal. Begini, buat saya, kekuatan utama dari solusi yang ditawarkan dalam materi kita ini ada pada kepraktisannya. Ini bukan teori-teori yang gimana ya, yang muluk-muluk, tapi benar-benar alat yang bisa langsung dipakai. Coba bayangkan seorang remaja yang lagi panik. Dia bisa langsung pakai teknik pernapasan 478 untuk menenangkan diri. Atau saat pikiran lagi kalut, dia bisa coba metode grounding 54321. Ini kan teknik sederhana untuk kembali ke momen sekarang. Sebutin 5 hal yang bisa dilihat, 4 yang bisa disentuh, dan seterusnya. Ini semacam P3K untuk mental. Ditambah lagi kebiasaan harian seperti menulis jurnal atau olahraga. Semua ini nyata dan ada dalam genggaman mereka. Fokusnya itu memberikan kembali agency atau kendali ke tangan mereka. Kita lihat contohnya di materi kan? Ada kisah Rio yang bisa bertahan karena cinta dari keluarga dan sahabat. Ada juga Ayu yang berani mengambil langkah proaktif mencari bantuan psikolog. Ini bukti kalau inisiatif pribadi itu mesin utamanya pemulihan. Angkanya juga mendukung loh. Fakta bahwa 98,7% remaja merasa terbantu setelah curhat ke teman. Dan 85% merasa lebih baik setelah digital detox, itu menunjukkan perubahan di level personal dan komunitas, dampaknya langsung terasa. Memberi mereka kendali atas respons dan lingkungan terdekat mereka itu, yaitu fondasi yang paling mendasar. Oke, saya lihat ceritanya dari sisi yang berbeda. Saya setuju, alat-alat yang kamu sebutkan itu berguna. Siapa juga yang bisa menolak manfaat dari teknik pernafasan yang baik kan? Tapi, itu cuma setengah dari gambaran besarnya. Kalau kita baca lebih teliti, materi ini justru secara tidak langsung menjeritkan adanya masalah sistemik yang gawat. Coba kita lihat penyebab yang disebutkan. Tekanan akademik yang berat, ekspektasi tinggi, masa depan yang tidak pasti, lalu hiperkonektivitas dari media sosial. Apakah ini semua salah individu? Tentu tidak kan? Ini adalah kondisi yang diciptakan oleh sistem pendidikan kita yang terlalu kompetitif, sistem ekonomi yang tidak menentu, dan ya, model bisnis perusahaan teknologi. Saat kita bicara soal 15,5 juta orang, sekali lagi, 1 dari 3 remaja mengalami masalah yang sama, ini bukan lagi kumpulan kasus pribadi. Ini sudah jadi wabah sosial. Jadi,
kalau kita sodorkan solusi individual untuk masalah berskala massal, rasanya seperti menambal bendungan yang retak besar pakai plester luka. Fokus yang terlalu berat pada self-care ini berbahaya karena bisa berujung pada victim blaming. Seolah-olah kita bilang ke mereka, kamu cemas, mungkin kamu kurang mindful. Ini sama saja seperti meminta orang yang tenggelam untuk bertanggung jawab belajar berenang lebih baik. Daripada kita bertanya, kenapa ada badai besar yang menenggelamkan semua orang? Tanpa perbaikan di level sistem, solusi ini cuma akan jadi perda nyeri sementara. Oke, aku paham soal menambal bendungan. Tapi jangan sampai kita meremehkan kekuatan plester luka itu. Kadang-kadang, ya itu yang dibutuhkan untuk menghentikan pendarahan saat itu juga. Mari kita lihat bukti konkret di materi soal media sosial. Angka 85% remaja yang merasakan perbaikan setelah digital detox itu bukan angka main-main. Ini bukti nyata kalau individu punya kekuatan untuk mengatur dunia digitalnya sendiri. Ini bukan soal menghapus media sosial selamanya, tapi soal tindakan-tindakan kecil yang punya efek domino. Misalnya, mematikan notifikasi. Itu tindakan sederhana, tapi bisa mengembalikan jam-jam produktif dan ketenangan pikiran. Atau melakukan unfollow massal terhadap akun-akun yang hanya memamerkan kesempurnaan dan bikin kita merasa rendah diri. Ini adalah bentuk merebut kembali kendali atas apa yang kita konsumsi secara mental. Jadi, ini bukan tentang mengubah sistem teknologi global dalam semalam, tapi tentang mengubah ekosistem informasi pribadi kita. Dan data menunjukkan itu berhasil. Aku setuju, data 85% itu terlihat menjanjikan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, bukankah ini pertarungan yang berat sebelah? Di satu sisi ada seorang remaja yang otaknya bahkan belum berkembang sempurna, terutama di bagian yang mengatur impuls. Di sisi lain, ada ribuan insinyur dan psikolog terbaik di dunia yang dibayar triliunan dolar untuk merancang algoritma yang secara spesifik dibuat untuk membuat ketagihan. Mereka menciptakan variable rewards, sistem like, dan notifikasi yang memicu dopamin, persis seperti mesin judi. Mereka merancang FOMO, fear of missing out, agar kita tidak bisa lepas dari layar. Jadi saat kita menasihati remaja untuk detox saja, itu kedengarannya naif. Kita seolah-olah menyalahkan mereka karena gagal melawan sistem yang didesain untuk menang. Ini pertarungan David melawan Goliat, tapi Goliatnya punya data kita semua. Pertanyaannya, apakah digital detox ini solusi jangka panjang? Atau cuma istirahat singkat sebelum mereka kembali tersedot ke dalam pusaran yang sama? Karena tekanan sosial dan desain adiktifnya. Kita menaruh semua beban di pundak yang paling tidak siap untuk menanggungnya. Ya. Nah, disinilah peran elemen kedua yang ditekankan materi, komunitas. Mari kita kembali ke data yang fenomenal tadi. 98,7% remaja merasa terbantu setelah curhat ke teman. Hampir 100%. Ini menunjukkan bahwa sumber pertolongan pertama yang paling efektif dan paling mudah diakses itu ya ada di lingkar pertemanan mereka. Temanmu bisa kamu telepon jam 2 pagi saat kamu lagi cemas. Sementara jadwal konsultasi dengan psikolog mungkin baru ada 2 minggu lagi, kalau kamu beruntung. Materi ini juga menyoroti konsep positif peer pressure. Bayangkan sebuah grup pertemanan di mana alih-alih saling pamer, mereka justru saling mengingatkan, udah malam yuk istirahat dari medsos. Atau, daripada galau mending kita lari sore bareng. Ini nyata terjadi loh. Kisah Rio yang bertahan dari depresi berat karena sahabatnya tidak mau menyerah padanya adalah contoh paling kuat. Kegiatan komunitas ini adalah sumber daya yang organik, langsung tersedia dan gratis. Jauh lebih realistis daripada menunggu reformasi sistemik yang mungkin butuh bertahun-tahun. Aku justru melihat angka 98,7% itu sebagai sebuah alarm bahaya. Kalau hampir semua remaja lari ke temannya, dan di saat yang sama seperti yang disebutkan di materi, hanya 2,6% yang mencari bantuan profesional, ini bukan cerita sukses soal kekuatan pertemanan. Ini adalah cerita tragis tentang kegagalan sistem. Kenapa angkanya timpang sekali? Ini bukan cuma soal Ayu yang berani ke psikolog. Ini soal jutaan remaja lain yang mungkin tidak punya pilihan itu. Mungkin karena biayanya tidak terjangkau, mungkin karena di kota kecil mereka tidak ada psikolog yang tersedia, atau yang paling mungkin, stigma di masyarakat kita masih begitu kuat sehingga pergi ke psikolog dianggap gila. Jadi ketergantungan masif pada teman sebaya ini bisa jadi bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Dan ini beresiko. Kita menimpahkan beban kesehatan mental yang berat ke pundak remaja lain yang sama-sama sedang berjuang dan tidak punya pelatihan profesional. Ini bisa menyebabkan kelelahan emosional, salah penanganan, bahkan memperburuk kondisi. Jadi, ya teman itu penting.
Tapi saat teman menjadi satu-satunya jaring pengaman, itu artinya jaring pengaman yang sesungguhnya, yaitu sistem kesehatan profesional, telah gagal total. Tunggu dulu, aku rasa tujuannya bukan untuk mengganti peran psikolog dengan teman. Tentu saja bukan. Ini lebih seperti P3K emosional, pertolongan pertama sebelum bantuan profesional datang. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya, tekanan dari luar, seperti tekanan akademik dan masa depan yang tidak pasti. Kamu tadi bilang ini masalah sistemik dan aku tidak menyangkalnya. Tekanan itu nyata. Tapi tujuan dari strategi seperti mindfulness dan menulis jurnal yang dianjurkan materi adalah untuk membangun ketahanan mental atau resilience. Coba kita pakai analogi gym. Untuk bisa mengangkat beban yang berat, kita tidak menghilangkan bebannya. Kita melatih otot kita agar lebih kuat. Nah, mindfulness, jurnal, manajemen stres, itu semua adalah bentuk latihan untuk otot mental. Ini bukan tentang menghilangkan tekanan, karena hidup memang akan selalu penuh tekanan. Tapi tentang membekali individu dengan kapasitas untuk menghadapi tekanan itu dengan lebih baik. Individu yang punya kesadaran diri dan mekanisme coping yang sehat akan lebih mampu menavigasi tantangan, seberat apapun sistemnya. Ini soal memperkuat mereka dari dalam. Nah, disinilah letak masalah fundamental dari argumenmu. Analogi gym itu hanya berlaku jika bebannya dirancang untuk membuatmu lebih kuat. Tapi bagaimana jika bebannya dirancang untuk menghancurkanmu? Materi secara spesifik menyebut tugas numpuk dan ekspektasi tinggi. Bayangkan seorang siswa yang tidur hanya 4 jam semalam karena harus mengerjakan tugas dari 10 mata pelajaran berbeda, belum lagi harus ikut kelas untuk persiapan masuk universitas. Lalu kita datang dan bilang padanya, coba deh bernapas dalam-dalam, atau tulis perasaanmu di jurnal. Rasanya itu tidak sepadan, bahkan hampir seperti penghinaan terhadap perjuangan mereka. Itu seperti memberi resep obat batuk untuk pasien kanker paru-paru. Alih-alih fokus melatih siswa untuk bertahan, bukankah seharusnya kita bertanya, kenapa sistem pendidikan kita menciptakan lingkungan yang menyebabkan burnout massal di usia dini? Kenapa kurikulum kita begitu padat? Kenapa masa depan terasa begitu menakutkan sehingga mereka merasa harus sempurna? Fokusnya harus bergeser ke reformasi sistem, misalnya kurikulum yang lebih manusiawi, penilaian yang tidak hanya berbasis angka, atau jaring pengaman ekonomi yang membuat masa depan tidak terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Melatih mereka untuk bertahan di dalam sistem yang rusak hanya akan melanggengkan kerusakan itu sendiri. Kita seolah-olah bilang, sistemnya memang brutal, tapi ini caranya agar kamu bisa menderita sedikit lebih lama. Itu bukan solusi, itu penundaan masalah. Pada akhirnya, terlepas dari semua masalah sistemik yang kita akui keberadaannya, saya tetap percaya bahwa titik awal perubahan yang paling nyata dan bisa kita pegang itu ada di dalam diri sendiri dan lingkaran terdekat. Menunggu sistem berubah, itu seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kita bisa mati kehausan duluan. Memberikan alat-alat praktis kepada Gen Z, seperti yang diuraikan dalam materi, adalah langkah pemberdayaan yang paling krusial saat ini. Ini memberi mereka agensi, perasaan bahwa ada sesuatu yang bisa mereka kendalikan di tengah dunia yang terasa begitu kacau. Kekuatan untuk mengatur napas mereka sendiri, memilih dengan siapa mereka berinteraksi di media sosial, dan membangun sistem pendukung yang sehat di antara teman-teman mereka. Kekuatan ini tidak boleh kita remehkan. Itu adalah fondasi yang harus dibangun dulu sebelum kita bisa bicara tentang meruntuhkan dan membangun kembali sistem yang lebih besar. Lah, ketika kita membingkai krisis kesehatan mental yang dialami 15,5 juta remaja ini seolah-olah solusinya ada di tangan masing-masing dari mereka. Narasi seperti itu sangat nyaman bagi para pembuat kebijakan dan institusi yang seharusnya bertanggung jawab, karena itu mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka. Diskusi kita hari ini seharusnya menjadi pemantik, bukan untuk membuat remaja lebih jago self-care, tapi untuk menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari institusi. Dari sekolah yang menuntut terlalu banyak, perusahaan teknologi yang mengeksploitasi perhatian mereka, hingga pemerintah yang kebijakannya ikut membentuk masa depan mereka yang tidak pasti itu. Jelas sekali, isu ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Dari diskusi ini, saya semakin yakin bahwa pemberdayaan individu untuk mengelola dunianya sendiri adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar. Itu adalah hak mereka untuk bisa menolong diri sendiri. Dan di saat yang sama, kesadaran dan dorongan untuk perbaikan sistemik yang menciptakan tekanan ini juga sama pentingnya. Keduanya harus berjalan beriringan. Kita tidak bisa hanya memilih salah satu. Tepat. Materi yang kita bedah hari ini benar-benar membuka sebuah percakapan yang krusial dan harus terus berlanjut. Ini mendorong kita semua untuk bertanya bukan hanya apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri, tapi juga, dan ini mungkin yang lebih penting, dunia seperti apa yang sedang kita ciptakan untuk generasi ini.